Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Dan untuk menemani istirahat kawan-kawan semua yang mungkin nontonnya di malam hari atau kawan-kawan yang beraktivitas di siang hari, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Haryadi atau Mas Yadi di Blitar. Mas Yadi menceritakan tentang satu kejadian atau peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. 2000 sekian, tepatnya Mas Yadi sendiri nggak terlalu ingat. Jadi pada saat itu, Mas Yadi masih sekolah, masih SMA. Ya, Mas Yadi itu anak pertama, dia itu punya 2 orang adik, yang usianya adik kedua lumayan cukup jauh dari Mas Yadi, cuman adik ketiganya ini berdekatan antara nomor 2 sama nomor 3. Dan ya, sebagai anak pertama, anak laki-laki, Mas Yadi itu kayak merasa sebagai perwakilan bapak untuk beberapa hal gitu ya. Terutama saat bapaknya itu kerja malam atau misalkan lagi keluar malam, ya bapak itu selalu titip ke Mas Yadi, bapak titip rumah ya, begitu selalu dititipkan. Dan dari situlah, dari bahasa-bahasa seperti itu, oh iya pak, itu benar-benar rumah itu dijagain semuanya sebelum misal bapak pulangnya memang malam gitu ya, sebelum pada tidur itu langsung dicekin semua pintu, harus ditutup dan sebagainya. Nah, Mas Yadi sendiri itu tinggal di sebuah perkampungan yang seperti mungkin pada umumnya di tahun 2000-an yang namanya pencahayaan itu belum terlalu merata gitu. Memang kalau tidak salah, menurut Mas Yadi, memang ada di jalan-jalan itu lampu-lampu, tapi masih lampu-lampu swadaya. Ada memang beberapa, cuman yang deket sama jalanan, bukan jalan raya juga, tapi jalanan yang di aspal gitulah. Jalanan yang lumayan besar, itu ada lampu-lampu dipasang di tiang-tiang listrik. Tapi di daerahnya Mas Yadi memang agak sedikit masuk, itu masih relatif lumayan cukup gelap. Kalau malam sendiri, Mas Yadi memang tergolong anak rumahan. Dia jarang yang namanya begadang atau kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman seusianya yang mungkin ada beberapa lah di kampung tersebut gitu ya. Cuman ya Mas Yadi memilih lebih di rumah gitu. Karena itu tadi, kayak merasa, oh ya aku sebagai perwakilan bapak. Nah, bapaknya sendiri itu sebenarnya ya kerjanya kerja normal, kerja di siang hari. Tapi memang sesekali itu bapak suka keluar malam karena memang ada keperluan. Mas Yadi sendiri tidak terlalu ngerti waktu itu keperluan bapak itu apa. Cuman pada suatu hari bapak itu dapat undangan rapat di balai desa yang memang jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah, karena ditempuhnya itu pakai jalan kaki ya. Jadi bapak sama ada beberapa tetangga itu begitu dengan cara jalan kaki, jadi ya lumayan cukup jauh lah. Tapi kalau misal naik sepeda, apalagi naik sepeda motor, ya itu bakalan cepat. Ya karena Mas Yadi bapaknya tidak punya sepeda motor, ya sudah, akhirnya kan jalan kaki, pakai sepeda juga. Ada tetangga yang lain yang diundang, akhirnya berbarengan lah begitu. Ini setaunya Mas Yadi, bapak itu nyebutin ada si ini gitu. Ada beberapa orang yang nanti berangkat bersama ke balai desa. Dan di kala itu memang lagi musim penghujan. Kalau malam itu sering banget hujan gitu. Bahkan sore tadi pun sudah sempat hujan lumayan cukup deras. Tapi sekitar jam 8 malam, dari jam setengah 8 itu udah berhenti. Ya curiganya Mas Yadi, ini hawa itu masih lumayan cukup gerah. Dan ada kemungkinan bakalan turun hujan lagi nih nanti malam. Bapak pun tahu hal itu, makanya bapak bawa payung. Setelah pamitan ke keluarga, bapak pun pergi sekitar jam 8 malam. Pergi, ya udah Mas Yadi kan tutup pintu dan sebagainya. Nggak keluar, nggak apa, bahkan nggak ngecek bapak itu perginya sama siapa atau apa gitu ya. Bapak kan udah gede, udah tua juga. Nggak perlu diawasin lah pikirnya Mas Yadi. Bapaknya pun berangkat jalan ke sana. Mas Yadi di rumah ya belajar sedikit kayak gitu, disuruh sama ibunya,
mau belajar katanya. Iya bu, iya bu. Ya baca-baca cuman sedikit kayak gitu doang. Habis itu udah sekitar jam 9 malam, Mas Yadi pun siap-siap masuk ke kamarnya, siap-siap mau istirahat. Dan langkah pertama, sesuatu yang pertama dilakukan Mas Yadi itu sebelum tidur adalah kembali mengecek yang namanya pintu, jendela, dan sebagainya. Karena nggak ada bapak, semua itu harus dipastikan terkunci. Bapak sendiri itu bawa kunci, dan nanti kalau misal pulang ya bapak tinggal masuk gitu. Dicek semuanya depan ke belakang, oh udah aman. Di pintu belakang pun kayak dikasih kaleng-kaleng kayak gitu. Jadi misal ada orang yang berusaha masuk atau apa, kalengnya itu bisa jatuh, kayak dikasih semacam jebakan lah kayak gitu. Ini adik-adiknya udah mulai tertidur. Mas Yadi pun dengerin radio dulu kayak gitu ya, sekitar sampai kurang lebih sekitar 9:30 baru dia tertidur. Nah, malam hari sekitar jam 11:30 malam dibangunin sama ibunya. Dibangun itu kan. Dibangun. Iya bu, kenapa bu? Bapak belum pulang katanya. Oh, bapak belum pulang bu. Sekarang jam berapa gitu? Sekarang udah jam 11:30 lewat. Loh kok tumben ya bu ya? Dan waktu itu hujan ya. Loh kok tumben ya bu ya? Tadi kata bapak jam berapa bu? Bapak sempat ngomong atau enggak? Soalnya ke Mas Yadi tuh enggak ngomong, enggak nginformasi masalah nanti pulangnya jam berapa gitu ya. Bapak sih bilang tadi paling nyampe jam 10-an lah, kalau di balai desa itu biasanya enggak terlalu malam-malam banget, paling jam 10, malam-malamnya ya 10:30. Ini udah 11:30 lewat kok bapak belum pulang ya dia. Aduh iya ya bu ya, terus gimana ya bu ya? Iya ibu juga bingung, bapak tadi bawa payung kan? Bapak bawa payung bu, dan bapak juga pergi itu nggak sendiri, tapi ada temannya sama beberapa tetangga. Oh begitu, terus kenapa ya dia tumben lama banget? Ibu cuman khawatir, kata si ibunya. Dan Mas Yadi pun akhirnya bangun, mempertimbangkan gitu ya, apa tak susul aja ke sana ya? Kalau misal tak susul, ibu memperbolehkan atau enggak? Soalnya ini kan lagi hujan, dan selain itu, aku juga ya agak-agak takut gitu. Malam-malam 11:30 keluar sendiri jemput bapak, terus nanti di rumah gimana? Cuman ibu sama adik-adik doang gitu. Ya dipertimbangkan sampai akhirnya nggak ada pilihan lain. Mungkin setelah kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit bingung itu, Mas Yadi pun akhirnya mengutarakan isi hatinya ke ibunya. Bu, kalau misalkan tak jemput aja ke sana gimana bu? Tak susulin ke balai desa bu. Emang kamu berani ibunya nanya begitu. Berani bu. Ya, karena dibegituin sama ibunya ya, sebagai seorang anak laki-laki gitu ya. Bu berani bu. Nggak apa-apa katanya. Ya nggak apa-apa bu. Ya udah terserah kamu aja. Soalnya ini tuh udah hampir jam 12 loh, belum pulang loh. Takutnya itu ada apa-apa itu. Iya ya bu ya. Ya udah bu, tak jemput aja. Aku tak siap-siap. Akhirnya Mas Yadi pun siap-siap. Dia pakai pakai celana pendek gitu ya, karena memang lagi hujan deras. Terus ngambil payung. Setelah ngambil payung, ada jaket tipis juga. Bu, aku jalan dulu ya bu ya. Ini nanti pintunya dikunci aja, kata si Mas Yadi. Iya di. Ya udah, hati-hati ya di ya, hati-hati. Nggak usah buru-buru, soalnya lagi hujan begini. Iya bu. Mas Yadi pun setelah keluar dari pintu depan, pikirannya itu sebenarnya berubah. Hujan deras banget kayak gini. Listrik memang nggak mati, nyala. Tapi serem gitu ya. Aku jalan malam-malam, tengah malam begini sendirian ke balai desa sana. Mana jalanannya sepi lagi. Ini beneran aku berani. Pintu udah ditutup sama ibunya. Bu, udah bu, pintu ditutup terus dikunci aja, kata Mas Yadi. Iya di, tak tutup. Ibunya pun sempat ngelongok dari jendela. Mas Yadinya belum jalan. Ya ibunya buka pintu lagi. Kenapa di, ada apa di? Kamu berani kan di? Berani bu. Nah setelah kayak gitu, mau ndak mau kan melangkahkan kaki ke bawah sana. Payung dibuka, turunlah dari teras. Di situ makin ragu ini gimana ya. Cuman ibu itu kayak ngelongok dari jendela terus. Mas Yadi juga nengok beberapa kali. Aduh ibu ngeliatin ke situ, kalau misal aku balik lagi kan lucu. Ya udahlah,
Nekat pikirnya si Mas Yadi. Akhirnya jalan ke sana menembus hujan tadi. Pakai payung, hujannya itu lumayan deras dan berangin gitu ya. Jadi airnya itu miring. Kaki bagian bawahnya Mas Yadi itu kena air, jadi sampai selutut itu tuh basah. Jalan ke sana keluar dari halaman rumahnya, nengok kanan kiri, gak ada satu orang pun. Lah, ya wis lah, Mas Yadi pun ambil ke kiri ke sana. Dan di dekat rumahnya Mas Yadi itu ada kebonan, ada tanah kosong. Ya di situ kan gelap, gak ada lampu, gak ada apa. Serem banget, mana anginnya. Ini pepohonannya kan tinggi-tinggi gitu. Ini ketiup angin, grumbas itu apa suara dedaunannya. Itu serem banget. Mas Yadi pun cuma nunduk begitu aja. Berjalan ke sana menembus kegelapan. Nah, di tengah-tengah ketakutannya tersebut, Mas Yadi itu melihat ini di daerah yang sepi, memang di depan rumah warga. Tapi nggak pas di depan rumahnya, jadi warga di sana rumah warga, di sini rumah warga, di sini itu pekarangan kosong, ada pagar pakai bambu, di depannya itu kebonan juga, ada pohon bambu dan yang lain-lain. Ada lampu di sana, lampu yang dipasang sama warga tepat di depan rumahnya di pinggir jalan, kayak swadaya lah bikin sendiri. Itu kan lumayan cukup terang. Nah, di ujung sana Mas Yadi itu melihat ada seseorang, ini posisinya di tengah jalan, kayak orang siap-siap mau lari gitu ya. Posisi duduk, tapi lututnya ditekuk kayak gitu, gimana sih? Kayak orang mau lari lah, kayak orang mau jalan tapi tidak kuat, atau posisi yang seperti itu. Kawan-kawan mungkin bisa membayangkan gitu. Itu siapa ya di sana di tengah jalan? Mana lagi kondisi kayak gitu kan serem. Diperhatikan, Mas Yadi pun berhenti di situ. Tetap jaga jarak lumayan cukup jauh, lebih dari 20 meter itu lebih. Tetap berdiri di sana ngeliatin itu siapa. Kok di situ hujan-hujan, nggak pakai payung, nggak pakai apa. Jangan-jangan setan lagi, pikirnya si Mas Yadi. Ini kalau misal setan dia lari ke sini cepet banget gimana gitu ya. Mas Yadi pun berhenti dan agak sedikit mundur pelan-pelan. Ya lagi-lagi di situ keinget bapaknya. Bapak, kenapa sih aku nggak pulang-pulang? Mundur lagi Mas Yadi. Sampai akhirnya Mas Yadi perhatikan sosok tadi tuh bergerak, mulai bangun. Dan saat bangun, di situ Mas Yadi baru nyadar ternyata itu adalah bapaknya Mas Yadi. Lah, itu kayak bapak gitu kan. Bapak itu kayak kesulitan berjalan di sana di bawah guyuran hujan. Loh, kok bapak bisa seperti itu? Merasa belum yakin gitu ya. Mendekat pelan-pelan ke sana dipastikan itu bapak bukan. Dan ternyata memang benar, setelah mukanya kesorot sama lampu warga tersebut, ini baru yakin, oh iya bener itu ternyata bapak. Mas Yadi pun mendekat ke sana, mulai buru-buru ya mempercepat. Begitu udah deket, dipanggil sama bapaknya, itu kan dipanggil, Pak, iya Pak. Ke situ akhirnya apa? Dipegangin kan si bapak. Bapak kenapa Pak? Apa yang terjadi Pak? Kok seperti ini? Udah ceritanya nanti. Yuk antar bapak pulang, bantu bapak pulang, kata si itu. Iya Pak. Bapaknya itu di bagian kakinya berdarah, di situ di bagian area lutut. Pak, bapak kenapa Pak? Udah ceritanya nanti di rumah. Yuk buruan pulang. Diguyur hujan, bahkan air yang lewat di jalanan itu bapaknya tuh darahnya tuh masih mengalir gitu. Sepertinya bapak itu habis jatuh atau gimana. Ini sampai airnya kan mengalirnya tuh ke arah depannya Mas Yadi. Ya kayak gitu, darahnya itu kelihatan gitu ya. Dan tentu saja Mas Yadi sedih, khawatir dan sebagainya. Sempat dilihat memang ada luka robek mungkin sepanjang sekitar 2 atau 3 cm lah. Udah terus dipapah sama Mas Yadi. Dan akhirnya nggak ketemu sama satu orang pun. Itu hujan lagi deres-deresnya, anginnya juga lumayan cukup kencang. Yang namanya payung itu udah dilupakan sama Mas Yadi. Bikin ribet. Akhirnya bapak udah basah kuyup, aku juga akhirnya basah kuyup, payung pun dilipat. Bapak kan tadi berangkat bawa payung. Ini bapak nggak megang payung, cuman Mas Yadi mau nanya, ya sudahlah nanti aja di rumah gitu, biarkan. Dipapah menembus hujan malam itu mulai dingin. Kebayang bapak ini udah dari tadi kehujanan. Ya bapaknya menggigil gitu ya.
badannya tuh dingin sampai akhirnya sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah, Bu, dibukain sama ibunya. Loh, Dik, kok kamu basah? Loh, Bapak kenapa? Bapak kenapa? Ibunya panik dan yang lain-lain. Bapak pun dipapah ke sana. Ini adik-adiknya akhirnya pada bangun semua ribut gitu. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Ada yang nangis segala macam. Terus sudah Bapak pun akhirnya dibawa ke kamar mandi ke sana. Dianterin, Pak mau dibantuin? Nggak usah, nggak usah. Pak mau masak pakai air hangat atau enggak? Bu, nggak usah, Bu. Ini Bapak habis kehujanan lama, mandi pakai air bak aja, ini udah anget kok. Memang kayak gitu ya biasanya, pengalaman dari kecil saat habis hujan-hujanan lumayan cukup lama. Misalnya itu badan udah kedinginan kan. Nah, saat pulang ke rumah, mandi pakai air sumur, rasanya itu hangat. Karena ya air hujan itu lebih dingin dari air sumur gitu. Jadi inilah yang dialami oleh bapaknya si Mas Yadi, kurang lebih seperti itu. Akhirnya bapak pun mandi gebyar-gebyur di sana. Setelah udah selesai, lukanya pun diobatin sama ibu. Bapak bilang, Bu, masih ada nasi, Bu? Ada, Pak. Bapak mau gorengin tahu atau gimana, Pak? Tadi ada tahu, tak angetin maksudnya si ibunya. Iya boleh, Bu, sama telur ya, Pak ya? Iya, Bu, terserah gitu. Akhirnya apa? Diobatin lukanya sama Mas Yadi. Itu luka menganga tapi memang nggak terlalu dalam. Setelah diobatin, dikasih obat dan sebagainya, terus dibalut gitu ya. Ibu pun selesai dengan masakannya. Bapak sempat makan dulu, waktu itu dibikinin teh manis anget juga sama ibu. Mas Yadi juga dibikinin, Mas Yadi juga makan bareng di sana. Adik-adiknya juga akhirnya ikut pada makan lagi. Untung nasinya itu cukup. Cuman buat adiknya ya sedikit-sedikit aja. Bu, nggak usah banyak-banyak, Bu, cuma nemenin katanya. Udah ngumpul malam-malam hampir jam 1 pagi di ruang tengah di sana. Ada satu kenikmatan tersendiri, sesuatu yang jarang banget dialami oleh Mas Yadi. Jam segitu ya biasanya pada sibuk tidur gitu. Ini kita masih ngumpul dan Mas Yadi itu menunggu cerita dari Bapak sebenarnya. Dan akhirnya Bapak pun menyelesaikan makannya sambil merokok di ruang tengah di situ. Bapak pun akhirnya cerita, Pak, kenapa Pak, ada apa? Yang nanya ibu, Mas Yadi yang berharap juga. Akhirnya, iya Bu, tadi Bu, Bapak itu kan ya ikut rapat di balai desa. Ini berangkat dari sini tuh kan berempat. Cuman Bapak pas mau pulang, dan itu memang lagi hujan gede kan, Bapak itu dicegat sama Pak Lurah. Mas, sampean tunggu gitu ya. Saya pengen ngobrol sebentar, kata si Pak Lurah begitu. Oh ya sudah, Pak Kades ya gitu ya. Kemarin ada yang ngasih tahu bedanya lurah sama kades, dan ini alhamdulillah terima kasih dikasih tahu karena keterbatasan pengetahuan narator juga tentunya. Nah, ini lebih ke Pak Kades. Nah, Pak Kades itu nyetop, Bu, dan ya ngajakin ngobrol ini itu. Sementara ini yang tadinya berangkat kan ya karena udah malam, udah sampean duluan aja nggak apa-apa, nanti aku nyusul. Nah, udah ngobrol-ngobrol di sana, ya nggak lama sih, paling 15 atau 20 menit, kata si Bapak. Oh, berarti cepet dong, Pak. Iya, cepet. Dan akhirnya Pak Kades pun pulang, Bapak pun pulang. Saat perjalanan pulang itu kan baru turun hujan gitu kan. Itu turun hujan, deres banget. Bapak itu ngerasa ada sesuatu yang aneh. Angin itu tiba-tiba gede banget. Dan payungnya Bapak itu kelempar jauh ke sana. Lah, masuk ke dalam kebun. Nah, Bapak pun akhirnya coba ngejar. Ini benar-benar masuk ke sana. Ada pagar bambunya kan di situ. Lah, masuk ke kebun orang kayak gini. Anginnya kenceng banget waktu itu, hujan terus banget. Bapak bingung, ini masuk ke sana. Aduh, repot. Payungnya kan warnanya hitam. Masuk ke daerah gelap. Jadi ya nggak kelihatan juga. Akhirnya Bapak, udahlah, tak pulang aja, biarin lah hujan-hujanan seperti ini, lagian deket, nggak terlalu jauh gitu ya. Udah sekitar setengah perjalanan. Ya itu di deket-deket kamu tadi ketemu sama Bapak. Terus apa? Tiba-tiba Bapak mau balik pulang, ada tangan yang narik. Ada tangan yang narik dari dalam kebun tersebut.
Bapak itu ditarik-tarik, benar-benar ditarik-tarik, dipaksa. Ya kamu tahu pagar bambu itu selebar apa sih kayak gitu. Badan Bapak itu ditarik ke sana, dibawa masuk ke situ. Sampai ini Bapak luka kayak gini pun nggak nyadar. Ini tuh kena lukanya itu di mana gitu. Bener-bener diseret-seret dan Bapak ngelihat itu ada yang nyeret. Itu sosoknya tuh hitam, rambutnya tuh panjang, basah juga badannya. Itu orang Pak, tuh bukan Pak. Bukan, Bapak rasa itu bukan orang. Soalnya apa? Ukurannya itu lebih tinggi dari orang normal. Ya Bapak itu kayak hampir setengahnya lah, itu tinggi banget. Dan narik Bapak itu kayaknya enteng banget, bener-bener ditarik-tarik ke sana. Ya Bapak bingung gitu. Ini kenapa aku ditarik-tarik ke sini tuh kenapa? Dan akhirnya sudah. Begitu Bapak sampai di tengah-tengah kebun tersebut, ini kayak dilepasin sama dia. Dan dia itu udah tahu di situ tuh ada pohon apa sih yang gede gitu. Si sosok tadi itu naik ke sana. Bapak samar-samar ya karena gelap, karena hujan juga. Ya hanya bisa melihat itu kayak samar-samar doang. Ini aku di mana kayak gini. Terus Bapak pun akhirnya coba balik lagi keluar dari kebunan tersebut. Saat mencoba keluar dari sana, si sosok itu ya Bapak nengok ke atas. Ini sepertinya masih di atas pohon itu kan ada petir gitu. Nah petir itu kan bikin lumayan cukup kelihatan. Bapak ngeliat masih ada di sana dan itu bukan orang kata si Bapak. Hitam semua, rambutnya panjang, matanya itu merah itu lagi nangkring di atas pohon di sana. Ada bulunya Pak, nggak ada bulu sama sekali. Jadi badan hitam ya kulitnya kasar. Tapi nggak berbulu, kata si Bapak itu nggak berbulu. Bukan genderuwo, kata si Bapak itu. Bukan genderuwo itu. Nah itu naik ke atas, udah Bapak kan coba lari gitu ya. Coba keluar dari sana ya hati-hati karena memang gelap. Bapak dicegat apa lagi Pak? Itu di deket pagar yang tadi Bapak dipaksa masuk itu. Ada sosok pocong berdiri di sana. Dan ya sosok pocong itu udah basah, kuyup, kotor lagi. Bapak pun awalnya nggak nyadar, kok ada itu ya. Bapak itu nggak terlalu takut, kata si Bapak itu. Bapak nggak terlalu takut, cuman ini kok kaki kok rasanya perih, kenapa? Bapak bahkan sempat nengokin begini. Itu kan jadi di dekat kebunan tadi itu lokasi Bapaknya ketemu sama Mas Yadi. Kan ada lampu dari warga di sana. Samar-samar sama ada petir juga. Kelihatan lah ternyata lututku robek gitu kan. Nah setelah itu Bapak pun maksa ke sana. Bapak itu sempat ngomong, tolong aku cuman mau pulang. Aku jangan digangguin, kata si Bapak. Si sosok pocong itu cuman diem aja. Terus Bapak pun keluar dari dari pagar tersebut. Hujan masih deras. Di payung Bapak itu sempat nyariin tadi payung masuk kemana, itu udah hilang, udah nggak kelihatan. Bapak begitu mau keluar dari situ, Bapak berdiri begini, Bapak ditabrak sama si sosok pocong tadi. Ditabrak, gedebrak gitu kan. Bapak itu sampai mental ada 2 meter kali. Itu tenaga itu kayak kuat banget, kata si Bapaknya Mas Yadi. Terus gimana lagi Pak? Udah Bapak itu berusaha bangun di sana, sosok pocong itu masih ada di situ, masih berdiri, dan badan Bapak itu rasanya tuh berat banget, bener-bener berat. Cuman ya itu Bapak kayak nggak melihat ada yang nempel, ada yang gendong atau apa, enggak. Cuman rasanya tuh berat banget. Apa karena Bapak ketakutan? Apa karena Bapak ya badan itu udah mulai kedinginan atau gimana? Tenaga itu tuh rasa-rasanya kayak hilang. Bapak itu di jalanan itu ya lumayan cukup lama, sempat duduk dulu di sana ngeliatin yang namanya sosok pocong, cuman diem aja. Bapak nggak ngerti ini ngeliatin aku atau enggak sih, soalnya ngadepnya nggak ke Bapak tapi ke sana. Cuman kok iseng, cuman kok dia nakal ya, aku mau pulang aja ditabrak kayak gitu. Sampai Bapak pun ngomong, tolong aku itu mau pulang. Dan aku ndak punya salah apa-apa. Kalau ada kesalahan apapun itu pun nggak sengaja. Aku cuma mau pulang, aku mau ketemu sama keluargaku. Bapak ngomong kayak gitu. Tetap dia masih berada di sana, dan sosok yang hitam tadi, yang di kebun itu, Bapak baru nyadar ternyata dia itu lagi jongkok. Posisinya tuh jongkok gede begini.
badannya tuh keker, bukan yang gendut gitu enggak, tapi yang keker. Di balik si pagar bambu ngeliatin, dan itu basah kelihatan. Terus gimana Pak? Nah setelah itu nggak lama, nggak tahu Bapak juga bingung, waktu kok rasanya cepet. Perasaan Bapak itu dari balai desa ya pulang normal sekitar jam 10-an kan. Ngobrol sama Pak Lurah, ngobrol sama Pak Lurah mungkin kurang lebih sekitar 15-20 menit atau lama-lamanya setengah jam lah. Itu setengah 11, tapi nyampe ke situ kok udah jam 12 malam aja, pikir si Bapak. Karena kamu tadi jemput ketemu Bapak mungkin sekitar jam segitu. Iya Pak, sekitaran jam segitu. Nah Bapak ngelihat dari jauh ada orang bawa payung, itu siapa lagi gitu pikirnya Bapak. Itu siapa lagi ya, tak perhatikan. Bapak pun udah lemes, nggak bisa berdiri sama sekali. Makin deket tak liatin, loh itu kayak Yadi gitu kan. Akhirnya tak panggil, Di. Iya Pak, aku dengar Bapak manggil-manggil. Ya akhirnya aku nyamperin ke situ. Nah di situ Di, Bapak akhirnya ngelihat kamu, alhamdulillah Pak. Waktu aku datang ke situ, pocongnya masih ada Pak. Masih ada Di gitu. Kok aku ndak lihat ya Pak? Ya syukurlah kamu ndak lihat, kata si Bapak. Untungnya kamu nggak lihat. Akhirnya sudah, kita pulang. Bapak itu masih ngelihat pocong itu ada di sana, dan sosok hitam itu pun masih jongkok di samping sebelah dalam dari kebun tersebut. Kita jalan ke sini, Bapak itu udah hampir jatuh, udah hampir banget ngedrop gitu ya. Dan akhirnya sudah, kita ya udah selesai di situ kan, udah diceritanya tuh sampai segitu. Pak, kenapa ya Pak ya? Bapak juga ndak tahu Di, kenapa Bapak sampai dibegitukan, sampai diperlakukan semacam itu. Sebenarnya kenapa ya? Ya itu dia, Bapak juga ndak tahu. Plus udahlah, ndak usah dipikirin, yang penting Bapak udah sampai di rumah selamat gitu ya. Pak, lain kali udahlah Pak, kalau nggak penting-penting banget nggak usah berangkat acara-acara begituan. Iya Bu. Nah akhirnya setelah beberapa hari, keesokan harinya, Mas Yadi itu belum cerita ke siapapun, Bapak itu belum cerita ke siapapun perihal semalam. Ini teman-teman yang tadi malam ikut rapat, pada datang ke rumah Bapak. Mas, sampean ndak apa-apa katanya. Aku ndak apa-apa, kata situ ya. Loh ini kakinya kenapa? Oh semalam jatuh. Mas, tadi malam katanya begitu. Tadi malam kenapa? Ya kami kan bertiga lewat sini Mas. Itu udah tahu Mas, ngelihat di dalam kebun ini kami salah lihat atau apa, tak pikir itu maling Mas. Ada orang gede, badannya tuh keker, panjang-panjang badannya, pokoknya ya katanya badannya tuh bagus banget, cuman warnanya hitam semuanya. Ini berdiri di samping pagar bambu tersebut, dan ya itu ngeliatin kami sempat tak liatin begini, siapa weh, sempat diteriakin. Terus ya dia pergi begitu aja. Akhirnya ya udah, kami pun pulang. Sampean ketemu sama itu enggak? Nah akhirnya cerita lagi sih bapaknya Mas Yadi kan ke bapak-bapak itu. Tadi malam aku tuh ngalamin begini. Ini hasilnya tuh seperti ini. Aku diseret-seret ke situ, enggak tahu kena apaan. Ya jadi luka begini. Akhirnya setelah, yaitu tadi intinya yang melihat sosok itu bukan cuman bapaknya Mas Yadi, tapi orang-orang teman-temannya itu juga melihat. Dan hari itu cerita lumayan cukup nyebar. Rumahnya Mas Yadi pun rame, sampai Pak Lurah, Pak Kades itu datang ke situ. Ya pikirnya Mas Yadi lumayan lah dapat sumbangan gitu untuk Bapak berobat. Dan ya ceritanya itu aja, cerita yang cukup singkat. Semoga tetap bisa menghibur malam kawan-kawan semua, bisa menjadi pengantar tidur kawan-kawan atau teman beraktivitas kawan-kawan di siang hari. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, silahkan dicicipin, silahkan dicobain. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.